datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah merasakan indahnya sebuah kebaikan yang orang lain lakukan kepada saya. Kayaknya seneng banget. Dan saya tahu juga bisa saja Bapak Ibu Saudara pun merasakan yang sama. Sangat nyaman dan senang ketika mendapat kebaikan dari orang lain. Malah menanti, kapan lagi ya? Tetapi juga saya pernah merasakan betapa menyenangkan kalau saya bisa berbuat baik kepada orang lain. Saya juga tahu bisa saja Bapak Ibu Saudara pun demikian. Sangat senang bisa berbuat baik kepada orang lain, sehingga diperlakukan baik dan memperlakukan baik itu satu keindahan hidup, dan itulah yang harus kita selalu hadirkan setiap saat Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya seringkali ada orang yang menganggap remeh sebuah kebaikan, atau ada banyak orang yang juga menganggap tidak penting sebuah kebaikan dilakukan, yaitu ketika kita menghitung dan menilai si penerimanya tidak pantas kita perlakukan baik. Saat kapan Bapak Ibu Saudara hal itu kita rasakan? Biasanya ketika saudara Bapak Ibu punya orang yang menyebalkan, dan Anda tahu orang-orang yang menyebalkan itu apa yang sudah mereka buat kepada Anda, dan dalam hati, dalam pikiran mungkin Anda akan mengatakan, saya tidak akan mau baik-baik lagi sama dia atau mereka. Kalau orang Sunda bilang, Anda mulai pundung, ngambek. Baik kepada siapapun oke, tapi tidak untuk beberapa orang. Nah, apakah di antara kita ada yang demikian saat ini? Atau sedang bergumul tentang itu? Yang sedang di rumah, yang ikut ibadah, bagaimana di antara hubungan suami istri, orang tua dan anak? Atau yang sedang dalam ruang kebaktian ini dengan teman dan sahabat? Apa kita masih menyimpan nama-nama orang, pribadi-pribadi yang kita batasi tidak pantas menerima kebaikan Anda? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam bacaan kita, Yunus
Yunus punya alasan ketika dia menolak Allah memintanya ke Niniwe. Dia melenceng ke Tarsis. Lewat satu peristiwa pertolongan Tuhan, dia kembali diminta untuk masuk ke kota Niniwe, tetapi ternyata masih berat hati, tidak sepenuh hati. Apa yang kita baca pada Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5, yaitu pada ayatnya yang keempat, Yunus berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya itu ucapannya. Tidak tercatat bagaimana Yunus meminta pertobatan. Dia cuma membuat sebuah statement pernyataan biasa, kalau 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Informasi standar sebenarnya. Tidak ada penekanan tajam, seruan. Makanya bertobat. Ayo berbalik dari kejahatan segera sebelum hancur kota ini. Tidak disebutkan memang. Kenapa demikian? Pada sisi Yunus, mari kita melihat, dia punya alasan kenapa dia yang awal saya bilang gak mau ke Niniwe, dan kenapa dia mengucapkan kalimat yang sepertinya datar-datar saja. Kita lihat pada Yunus pasal 4 ayat 2, Bapak Ibu Saudara. Yunus pasal 4 ayat 2, saya bacakan buat kita ya. Yang dikatakan begini, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab, nah ini dia kuncinya, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus sudah tahu, ini Allah yang nyuruh dia ke Niniwe, yang merancangkan malapetaka bagi kota itu. Kalau berita ini disampaikan kepada Niniwe, bertobatlah, dan kota itu seluruh isinya bertobat, Allah nggak akan hukum, pasti dimaafkan. Coba kita cek, loh bukannya itu bagus ya? Bukan itu oke-oke banget? Kalau memang justru inginnya kota itu bertobat dan Allah ngampunin dan nggak ada kehancuran, kenapa Yunus kayaknya nggak suka? Karena Yunus memang gak suka pada pertobatan kota yang sangat jahat itu, Niniwe. Jadi dalam bacaan berikutnya, betapa jahatnya warga kota itu. Gak bisa bedakan mana kanan, mana kiri tangan mereka. Betapa kejam, kalau dibilang kejam-kejamnya kota itu. Maka bagi Yunus, ya udah, hukum aja, selesai masalah. Itu kan sama dengan kita. Kalau kita dengar ada orang yang begitu jahat, kita diceritakan kejahatannya, lalu kita bilang, ya sudah, pukul, kan gitu. Ya sudah, lawan aja. Kalau bisa mah ya udah, mata ganti mata berlaku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita merasakan apa yang Yunus rasakan, bahwa ini sangat manusiawi. Dia nggak suka orang jahat itu bertobat. Lebih bagus kalau memang dia jahat, dia harus terima akibatnya. Hukum, bunuh ya bunuh, hancur-hancur. Itu. Ini kan konsep duniawi yang maaf ya, kadang kita lakukan loh. Siapa di antara kita nggak pernah dendam, walaupun sama saudara sekandung? Artinya bukan dendam yang kesumat ya, artinya nyimpen. Suatu saat ku balas. Sama teman, sama saudara, sesama anggota jemaat, siapapun.
Kita menyimpan dan kita simpan betul apa yang kita nggak suka orang itu perbuat sama kita, dan menunggu kapan pembalasannya. Bahkan nih, kalau orang itu merasa nggak sanggup membalas, dia menghayal, mudah-mudahan tuh orang pulangnya ketabrak becak mati. Dia menghayal karena nggak sanggup untuk membalaskan itu. Saking pengennya orang itu merasakan sakit hatiku tahu diputusin, biar kau rasakan diputusin. Pas dia punya pacar, doa dia, mudah-mudahan kau diputusin ketabrak becak, kau mati. Betul begitu? Kadang tercuat dalam pikiran kita. Ya, kita lebih pandai menyimpan ketidaksempurnaan orang lain dalam pikiran kita. Dan seringkali itu ada memotivasi kita untuk membalas atau hal yang negatif sikap kita terhadap mereka atau dia. Yunus sepertinya nggak jauh dari sisi kemanusiaan yang kita rasakan. Tuhan, capek-capek ke Niniwe cuman ngelihat pertobatan. Makanya kesannya dia nggak menekankan bertobatlah, enggak. Ini cuman kalimat yang standar. 40 hari lagi nih kota mau ditunggang balikan, udah selesai. Tetapi yang Yunus nggak sadari, justru kota itu pada ayatnya yang kelima, mereka menyambut baik berita yang standar itu, bahwa ada kesadaran untuk memperbaiki, dan mereka pun bertobat. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini bagian cerita di Alkitab yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengajak kita, ada dua bagian penting tentang bagaimana kita melihat sisi Yunus khususnya, ya, dan kota itu. Yang pertama, betul kalau ibu bapak disuruh mendamaikan dua orang, bahkan saudara lah, atau emak sama anak lah gitu, atau siapapun teman kita, kan kita nggak mau ambil resiko. Udahlah, udah gede, biarkan aja. Capek, kenapa? Entar aku malah jadi masalah gitu. Kita menghindar untuk ya mendamaikan beberapa orang misalkan. Kenapa? Karena kita punya alasan. Tapi orang yang bermasalah juga punya alasan kenapa dia nggak mau berdamai. Bahkan mungkin sudah berganti tahun baru, sekarang di awal tahun Januari ini tetap belum bisa berdamai, masih diam-diaman. Ketemu senyum enggak, lihat-lihatan, cuman melengos atau menghindar atau biasa saja, datar saja. Perhatikan, kalau Anda tanya orang itu, Bu, kenapa kok begitu sama dia? Ya, dia jelaskan alasannya. Pak, kenapa kok begitu sama dia? Dia jelaskan. Sama anak remaja, Non, kenapa gitu sama mama kamu? Dia jelaskan. Habisnya mama sih bla 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 bla. Jadi bisa dibilang setiap orang itu punya alasan yang bagi mereka wajar saya mengambil sikap begini. Ya kalau nggak percaya cek masing-masing aja dah. Kenapa? Karena Anda dan saya seringkali nggak suka dinasihati, seolah-olah ketika Anda dinasihati Anda menjadi orang yang bodoh, ya kan? Seolah-olah yang Anda buat itu salah untuk diperbaiki, walaupun betul salah sebenarnya. Itu ada harga diri, gitu kan? Nggak usah lah, gitu. Alasan Yunus juga ada, dia nggak mau ke kota itu. Karena dia tahu Allah kalau umat itu Niniwe itu bertobat diampuni, sementara Yunus tidak mau melihat pertobatan kota itu, pengennya hancur sehancur-hancurnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata kota Niniwe walaupun mungkin bagi Yunus layaklah untuk hancur, kota itu punya kerinduan untuk memperbaiki diri. Kota itu masih punya hati untuk merubah kehidupan ke depan yang lebih baik. Ini yang Yunus nggak tahu. Ini kan sama juga dengan diantara kita
Bu, Pak ya, yang paling gengsi itu adalah sosok ayah atau pria ketimbang perempuan atau ibu ketika dia punya salah. Ya, biasanya seorang ayah itu dia nggak pernah terbuka, ya saya salah gitu ya. Dia biasa diam-diam. Dalam malam misalkan seorang diri dia berdoa, Tuhan aku yang salah. Aku yang salah ternyata. Aku minta maaf Tuhan, aku mau berubah. Walaupun dia gengsi di depan istri atau keluarganya mengakui kesalahannya, tapi dalam hatinya dia tahu, aku salah, aku mau berubah. Ya, nah ini realita. Jadi jangan kita pikir bahwa orang sekalipun Anda sudah kecewa dengan dia, orang itu nggak pernah merenungkan untuk berpikir kalau dia telah berbuat salah kepada Anda. Orang itu merenungkan, cuman gengsi. Kalau ketemu sapa-sapa duluan, pasti dia nggak mau duluan, Anda diminta duluan, karena gengsi. Perhatikan, tidak ada manusia yang tidak punya hati tersentuh untuk merasa dia perlu memperbaiki diri. Itu yang dialami oleh kota Niniwe. Sehingga ketika berita itu disampaikan, walaupun standar, mereka menyambutnya dengan luar biasa. Kita bertobat, berkabung. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kota Niniwe memang menyadari kejahatannya dan bertobat, sehingga Tuhan pun mengampuni dosa mereka. Itu bagian yang kita temukan dalam bacaan ini kalau saya pertajam. Tapi saat kita melihat dalam kenyataan kita sekarang Bapak Ibu Saudara, realita yang kita alami, bagaimana kita menyikapi bacaan ini, menyambut firman Allah ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah semakin bertambah, usia sudah semakin tua, apakah betul Anda nggak bergumul tentang kelemahan Anda, tentang kekurangan Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda, dalam keluarga Anda? Jangan katakan seorang oma atau opa tidak bergumul tentang kesalahan masa lalunya, atau sikapnya terhadap cucu atau mantu, dan lain-lainnya. Artinya, setiap kita selalu akan merasakan betapa kita memang bukan menjadi orang yang lebih baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Ada aja mungkin ucapan kita telah melukai hati orang lain, tapi gengsi untuk mengakuinya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bersemangat untuk saya bertobat, saya mau Anda bertobat, mengajak kebersamaan lebih baik lagi. Ada juga. Tetapi ada 3 hal kembali saya mau ingatkan buat kita. Firman Allah justru pada pagi ini menyapa kita. Suka atau tidak, secuek-cueknya Anda terhadap sekitar Anda, Tuhan mau pakai Anda untuk menjadikan hidup Anda sebuah agen kebaikan bagi sekitar. Artinya apa? Ada hal baik yang Allah ingin Anda tunjukkan dan Anda lakukan kepada orang lain. Bahkan termasuk Anda orang yang ingin mendamaikan sesama Anda. Anda yang suka menasihati orang yang Anda kasih. Diri Anda dan saya adalah pribadi yang Allah mau gunakan dalam kebersamaan yang indah ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Allah ikut sertakan Anda dan saya sama seperti Yunus? Karena Allah ingin kita merasakan indahnya kebahagiaan hidup ini. Loh, maksudnya apa? Emang aku hidupnya nggak bahagia lagi? Loh, emang aku hidupnya nggak lagi senang? Bukan itu. Konsep bahagia yang sering kali manusia pegang adalah apa yang kudapat itu yang menyenangkan dan kuperjuangkan.
Sementara konsep bahagia yang Allah mau, apa yang kau berikan, itulah kebahagiaanmu. Beda nggak? Beda kan? Kalau saya punya uang 100 ribu, selembar 100 ribu, kalau ibu bapak, misalkan saya kasih uang 100 ribu, senang tidak? Pasti senang. Nah sekarang saya punya uang hanya yang 1.000 rupiah, saya kasih yang 1.000, yang 100 saya ambil lagi. Senang apa sepet? Sepet. Ya Pak Pendeta, etama yang cepet aja, kenapa yang cuma 1.000? Anda nggak senang? Oke, Anda senang dapat 100.000, saya yang sepet ngasih uang cepet buat Anda. Karena saya kehilangan uang itu kan, saya nggak bahagia lagi. Kenapa? Berkurang. Perhatikan, kadang kita juga egois. Kita cuma ingin menerima dan mendapatkan yang orang berikan kepada kita, tapi kita nggak berpikir apa perasaan orang yang memberikan itu kepada Anda. Nih sampai ada orang bilang, ih ngapain mikirin Pak Pendeta, biarin aja orang dia ngasih kok, nggak apa-apa. Emang dipikirin, yang penting kan saya dapat 100.000 rupiah. Saudara, satu sisi memang kita nggak peduli pada perasaan orang yang berbuat baik kepada Anda, bahkan sampai segitu beratnya, mahalnya kebaikan itu, dan Anda sukai. Mungkin kita berpikir, kok mau sih kamu memberikan itu kepada dia, padahal dia nggak pernah menghargai pemberian kamu, misalkan. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, justru di balik sebuah pemberian, Allah ingatkan Anda bisa memiliki sebuah hidup yang penuh dengan bahagia. Maksudnya apa sih? Bukankah memberi itu berkurang? Nggak mungkin bahagia, yang ada kita sedih. Iya betul, sedih, secara daging kita sedih. Tapi secara iman, saya mau katakan begini buat kita mengklaim, ketika firman Allah katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mau tanya, itu firman Allah benar atau hoax? Anda aminkan firman itu? Anda lakukan nggak? Kadang-kadang. Perhatikan, kita sudah tahu firman itu lebih berbahagia memberi Pak daripada menerima. Tapi ternyata kita berpikir ulang untuk melakukan itu. Tapi justru pada hari ini, pagi ini, firman Allah mengajak Anda dan saya, beranikan diri Anda mengambil sikap tegas. Betul, amin, firman itu, aku akan memberi ketimbang menerima. Di situ ada kebahagiaan yang Allah janjikan. Kita bertanya, kebahagiaan seperti apa sih? Kayaknya biasa-biasa aja deh, nggak ada hal-hal yang penting begitu kan? Oke. Kebahagiaan yang Allah hadirkan di setiap sebuah pengorbanan, pemberian Anda adalah ketika Anda merasakan hidup ini penuh dengan rasa syukur. Anda tenang, Anda nggak takut, Anda nggak khawatir, Anda merasa bangga dengan diri Anda sebagai orang yang berani melakukan firman Allah, dan Anda merasakan kasih Allah luar biasa melingkupi diri Anda. Nih saya ngomong gini, orang kan bilang, ah biasa aja Pak Pendeta, lebay banget sih, klise. Ya iyalah, kan Anda jarang ngelakuin. Coba lakukan itu. Kenapa? Kadang kita meremehkan firman Allah untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara, bahkan diminta untuk lebih berbagai memberi ketimbang menerima. Kenapa? Karena kita sibuk dengan memperjuangkan diri, mendapatkan apapun yang kita mau, termasuk kita nggak akan pernah bisa memberikan pengampunan. Kita menunggu dia minta maaf sama kita. Kita nggak pernah meminta untuk diri kita memulai selamat pagi. Kita nunggu dia bilang selamat pagi.
Betul? Kita selalu menuntut orang berbuat baik kepada kita, sekalipun memang Anda tahu itu kesalahan Anda. Ini yang terjadi. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, sikap hidup kita adalah hidup yang seringkali was-was. Kita takut dan khawatir akan apapun yang kita inginkan. Kita takut kekurangan. Kita takut nggak punya apa-apa. Apalagi konteks pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara. Kita sedih. Seolah COVID mengambil kebahagiaan hidup Anda. Coba. Sehingga Anda nggak berpikir orang lain lagi. Buat apa ngurusin orang lain? Lawong diri sendiri aja sudah repot. Coba. COVID seolah ngebentuk suasana sesama kita jadi egois. Nggak mikirin lagi orang lain. Karena memang sibuk berjuang untuk bertahan. Saya no komen di sini. Saya mau bilang apa artinya? Ya, ini kenyataan yang berat. Saya pun kalaupun bicara ini kan khotbah ya, harus pede yakinnya. Oh enggak, untuk bagian ini saya mau bilang, ya, ini berat. Saya nggak mau ngotbahin Bapak Ibu. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Nggak. Kenapa? Ini betul-betul berat. Ini manusiawi banget. Nggak bisa. Tapi semanusiawinya kita seperti Yunus, apakah betul Tuhan tidak akan bukakan hati buat setiap kita untuk lebih percaya kepada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Seberapa banyak alasan Anda, apakah betul kita nggak percaya kepada pemeliharaan Allah? Justru yang kedua itu tantangan buat kita sekarang, membuat sebuah perubahan Bapak Ibu Saudara, seperti Allah lakukan. Niniwe akan hancur, oke, tapi Allah berharap ada perubahan. Mari mindset kita, ada sebuah keinginan adanya perubahan kepada orang yang sekalipun Anda nggak suka. Mudah-mudahan dia berubah. Makanya Tuhan bilang, berdoalah sama orang yang kamu nggak suka, doakan dia, kasih dia. Tuhan minta loh. Kenapa? Karena Tuhan tahu pasti ada perubahan. Kenapa? Karena Anda dan saya pun suka perubahan baik terjadi di tengah kelemahan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita mengerjakan apa yang baik sekalipun memberi bukan karena sekedar formalitas, tetapi ikhlas. Ini yang hilang. Ini yang hilang dan ini yang membuat sekalipun Anda sudah baik kepada orang, Anda nggak bahagia. Nah loh, sebentar Pak Pendeta, saya sudah baik, kok bisa nggak bahagia? Iya bisa. Orang yang pacaran itu paling suka saling memberi, tapi ketika putus mulai masalah muncul. Ada WA, tolong balikan semua yang pernah saya kasih, mulai dari makanan, minuman, sepatu, pakaian dalam, dan tiket nonton. Salah nggak dia WA begitu? Minta balikin, Bu, Pak? Nggak salah. Orang yang di WA bingung, roti yang sudah kutelan habis dan buang ke jamban kau minta lagi? Gimana caranya balikin? Dibalas, bodoh amat, harus besok balikin. Terus di total selama 3 tahun kita pacaran, pemberianku adalah 13 juta rupiah. Transfer, balikin besok. Ada nggak kayak begitu? Ada? Ada. Ya, ngaku. Kita menghitung-hitung kebaikan kita sama orang, dan ketika ada masalah kita mau tarik lagi itu kebaikan. Loh, kok bisa begitu tuh orang? Karena dia nggak ikhlas. Dia punya mau, DP mau saja, kata orang Manado. Yo, dan ternyata kebaikan selama ini 3 tahun pacaran semu. Makanya ya, yang cewek-cewek
Kalau ngana pe cowok kasih barang-barang, termasuk cincin emas pun, Anda tanya, ikhlas nyanda? Itu cincin. Anda ditraktir makan bakso di pengkolan misalkan, Anda tanya, sebentar, ini uang siapa? Ikhlas nggak traktir bakso? Tanya. Jangan sampai bakso cuma 5.000, 2 tahun lagi ditagih, balikin jongana itu kita pe bakso. Kan repot. Ini bisa terjadi. Kenapa? Yang ketiga ini nggak ada keikhlasan di situ, itu yang hilang. Kenapa Anda baik? Betul, Anda baik betul. Anda traktir, oh baik banget. Kasih-kasih ke orang, oh baik. Tapi Anda sedang hanya menaruh saham untuk orang itu baik kepada Anda. Betul? Kebaikan Anda sebagai alat untuk mengatur orang lain. Betul? Hati-hati. Jangan-jangan kebaikan kita hanya untuk membuat orang itu nggak boleh ngelawan kita dan nggak boleh menentang kita. Selalu ketemu kita sopan. Jangan sekali-sekali nyebelin dengan mata yang melotot. Langsung dikit bakso balikin. Keikhlasan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan di dalam sebuah kebaikan yang Anda lakukan betul-betul nyata dan Allah inginkan semua kita alami. Dan memang ketika di dalam sebuah tindakan kebaikan itu, Anda harus akui, aku harus ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya seperti Anda mengatakan sesuatu dan sudah hilang kalimat itu. Seperti apa Anda melempar batu ke tengah lautan dan sudah tenggelam jauh, Anda nggak ingat lagi di mana tuh batu jatuh. Kebaikan Anda biarkan hilang bersama perubahan dalam kehidupan orang lain. Tapi kebaikan orang lain kepada Anda, ingatlah sebagai bentuk betapa indah hidup bersama orang yang tetap baik kepada Anda. Mari di masa pandemi COVID-19 ini, hidup yang singkat ini, oke, Anda sedang berjuang tetap sehat, Anda bergumul dengan makanan bergizi, lingkungan yang ada, protokol kesehatan. Tapi satu hal, jangan batasi, jangan matikan. Yang Allah tahu Anda punya kebaikan, dengan ikhlas Anda tunjukkan. Oke, Anda bilang, Pak Pendeta capek, udah baik dicuekin, udah baik malah disongongin, udah baik malah diabaikan. Emang siapa? Suami saya Pak Pendeta. Terus mau cerai? Kalau boleh sih Pak Pendeta. Enggak gitu. Kalaupun kita merasakan seolah sia-sia kebaikan Anda yang ikhlas itu, ternyata ikhlas menuntut pada akhirnya apa yang Anda berikan seperti untuk Tuhan. Dan Dia akan simpan kebaikan Anda. Dan dalam Alkitab disebut Anda akan menerima upahnya. Artinya Allah nggak pernah lupa kebaikan Anda kepada siapapun. Dia akan ingat dan Dia akan balaskan. Nikmatilah keindahan bersama Tuhan yang memberkati setiap kebaikan Anda. Dan tidak ada yang sia-sia, sekalipun orang anggap biasa saja. Karena Tuhanlah sumber berkat setiap kebaikan kita.